Halo, perkenalkan nama saya Octavianus Roh. Di sini saya akan membahas tentang aliansi-aliansi strategis internasional. Ada beberapa poin yang saya bahas di sini. Yang pertama, kerjasama perusahaan internasional. Yang kedua, manfaat aliansi strategis. Yang ketiga, lingkup aliansi strategis. Yang keempat, implementasi aliansi strategis. Dan yang terakhir, kelemahan aliansi strategis. Poin yang pertama, kerjasama perusahaan internasional. Kerjasama perusahaan internasional mengacu pada kolaborasi antar perusahaan-perusahaan dari berbagai negara dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, atau mengakses sumber daya dan teknologi baru. Kerjasama ini seringkali terjadi dalam berbagai bentuk seperti joint venture, aliansi strategis, lisensi, franchise, atau akuisisi. Bentuk kerjasama yang umum dilakukan oleh perusahaan internasional. Yang pertama, joint venture. Kedua, aliansi strategis. Yang ketiga, franchise dan lisensi. Yang keempat, akuisisi atau merger. Yang kelima, distribusi dan penjualan. Yang terakhir, outsourcing atau offshoring. Manfaat aliansi strategis. Aliansi strategis memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi persaingan global dan memanfaatkan peluang pasar baru. Beberapa manfaat aliansi strategis. Yang pertama, akses ke pasar baru. Kedua, pengurangan risiko, berbagi sumber dan kapabilitas, efisiensi operasional, inovasi lebih cepat, peningkatan kapabilitas kompetitif, penghematan biaya, penguasaan teknologi, dan yang terakhir mempercepat waktu ke pasar. Lingkup aliansi strategis. Lingkup aliansi strategis dibagi menjadi beberapa aliansi. Yang pertama, aliansi teknologi serta R&D. Yang kedua, aliansi produksi. Yang ketiga, aliansi pemasaran dan distribusi. Yang keempat, aliansi logistik dan rantai pasok. Yang kelima, aliansi keuangan. Yang keenam, aliansi pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh, aliansi taktis atau operasional jangka pendek. Dan yang terakhir, aliansi strategis digital. Kelemahan aliansi strategis. Yang pertama, ketidaksesuaian tujuan. Yang kedua, perbedaan budaya dan organisasi. Yang ketiga, risiko kebocoran informasi, ketergantungan pada mitra, konflik dalam pengambilan keputusan, kerugian finansial jika aliansi gagal, kehilangan kendali, tantangan integrasional operasional, risiko hukum dan regulasi, dan yang terakhir, kehilangan fokus pada kompetensi inti. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan dari materi yang saya bahas. Aliansi strategis internasional merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan dari berbagai negara dengan tujuan untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif masing-masing pihak, memperluas pasar, meningkatkan daya saing di kancah global. Melalui aliansi ini, perusahaan dapat berbagi sumber daya, teknologi, dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk mengurangi risiko, mempercepat inovasi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, aliansi strategis juga membawa sejumlah tantangan, seperti ketidaksesuaian tujuan, perbedaan budaya, risiko kebocoran informasi, dan potensi konflik dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai keberhasilan, aliansi strategis internasional membutuhkan perencanaan yang sangat matang, keselarasan tujuan, serta komunikasi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Sekian presentasi.